Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Keluarga Kimia, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi reduksi dan oksidasi, dan lanjutan dari materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita mempelajari terkait konsep dari reduksi dan oksidasi tersebut. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait cara penentuan bilangan oksidasi dan cara penentuan reduktor serta oksidator di dalam reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, langsung saja kita mulai materi pada hari ini. Oke, di dalam konsep reduksi dan oksidasi pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa reduksi itu mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi itu mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Ya. Nah, di situ ada kata-kata bilangan oksidasi ya. Jadi bilangan oksidasi ini adalah menyatakan muatan suatu atom dalam senyawa ya. Nah, jadi bilangan oksidasi itu bisa juga disebut dengan muatan atom ya. Dimana bilangan oksidasi tiap-tiap atom dalam suatu zat itu ditentukan berdasarkan aturan-aturan berikut. Jadi tidak bisa sembarangan kita menentukan muatan suatu atom di dalam suatu senyawa ya. Adapun aturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bilangan oksidasi unsur dalam keadaan bebas itu sama dengan 0 ya. Unsur bebas itu apa? Unsur bebas itu adalah unsur yang tidak berikatan dengan unsur yang lain ya. Jadi dia hanya berikatan dengan dirinya sendiri atau dia sendirian, tidak berikatan dengan apapun. Nah, itu namanya unsur bebas. Di sini adalah contohnya bilangan oksidasi O dalam O2 ya. Di mana O2 ini adalah O yang berikatan dengan O yang lain, jadi dia hanya berikatan dengan dirinya sendiri. Ini memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Misalnya yang lain, misalnya ada Cl2, ya ini juga pasti bilangan oksidasinya adalah 0. Atau H2, ini juga bilangan oksidasinya adalah 0. Atau Na sendiri, ya tidak berikatan dengan apapun, maka bilangan oksidasinya 0. Ya. Fe, besi, gitu kan, dan lain-lainnya. Jadi kalau dia sendirian tidak berikatan dengan unsur yang lain, itu maka bilangan oksidasinya sama dengan 0 ya. Itu untuk aturan yang pertama. Yang kedua, bilangan oksidasi ion dari suatu atom atau monoatom sama dengan muatan ionnya. Jadi kalau dia dalam bentuk ion, ionnya itu adalah bilangan oksidasinya. Misalnya di sini contohnya Na dalam Na+. Ya, di sini ada muatannya nih. Na+. Berarti bilangan oksidasinya bisa kita tuliskan yaitu +1 karena di sini ada plusnya, ya. Misalnya yang lain ada Cl-, ya. Di sini kan muatannya ada min. Berarti bilangan oksidasinya -1. Ya, atau O2-. Nah, di sini ada muatannya juga 2-. Berarti bilangan oksidasinya bisa dituliskan -2. Atau lagi Al3+. Berarti bilangan oksidasinya, karena di sini ada muatan 3+, bisa kita tuliskan bilangan oksidasinya yaitu +3 dan lain-lain ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu unsur ion ya, jadi kalau kalian ketemu ion, nanti biloxnya sesuaikan dengan ionnya. Yang ketiga yaitu adalah bilangan oksidasi unsur logam dalam senyawanya selalu bertanda positif ya. Yang besarnya tergantung dari elektron valensinya. Nah, di sini misalnya golongan 1A ya. Ada Li, Na, K, Rb dan Cs. Ini bilangan oksidasinya adalah +1 ya.
Kenapa plus 1? Karena dia golongan 1A ya. Golongan 1A itu kan memiliki elektron valensi 1 ya. Jadi bilangan oksidasinya adalah plus 1. Misal lagi ada golongan 2A. Kan udah pasti nih elektron valensinya adalah 2 ya. Siapa aja golongan 2A? Ada beli, mangga, campur, sirsak, bawah, rambutan ya. Ini diingat ya. Golongan 1A siapa aja anggotanya, golongan 2A siapa aja anggotanya agar lebih mudah dalam menentukan biloxnya. Kalau golongan 2A otomatis valensinya adalah 2. Ya, berarti biloxnya itu adalah plus 2. Ya. Ada lagi golongan 3A. Tapi golongan 3A ini tidak semua ya, biasanya hanya Al aja. Ini biloxnya adalah plus 3. Ya. Jadi golongan 1A itu plus 1, golongan 2A 2A dan golongan plus 2 dan golongan 3A itu plus 3. Jadi itu untuk unsur logam ya. Yang keempat, bilangan oksidasi atom H dalam senyawa itu sama dengan plus 1 ya. Pada umumnya bilangan oksidasi hidrogen itu di dalam senyawa itu selalu plus 1. Kecuali, nah ini ada pengecualian ya, pada senyawa hidrida. Hidrida itu siapa? Ada NaH, LiH, atau CaH2. Itu bilangan oksidasi hanya berubah menjadi -1. Kenapa -1? Karena di sini hidrogen berikatan dengan logam. Ya. Hidrogen berikatan dengan logam, ini jadi hidrogennya mengalah. Ya. Jadi logamnya memakai bilox aslinya, sedangkan hidrogennya mengalah. Ya, misalnya kayak NaH. Na ini kan termasuk ke dalam golongan 1A ya. Otomatis dia memiliki bilox plus 1. Ya, dia akan tetap memakai bilox plus 1. Jadi hanya akan mengalah menggunakan bilox -1. Kalau hanya tetap menggunakan bilox plus 1, maka ini tidak akan netral ya. Tidak akan setara senyawanya ya. Makanya hanya menggunakan bilox -1. Jadi hidrida ini adalah senyawa hidrogen yang berikatan dengan logam ya. Jadi kalau hidrogen berikatan dengan logam, nah hidrogennya berubah menjadi -1. Tapi pada umumnya bilox dari atom hidrogen itu adalah plus 1 ya pada senyawa-senyawa yang lain. Oke, itu ya. Lanjut aturan selanjutnya. Yang kelima, bilangan oksidasi atom oksigen atau O dalam senyawa itu adalah -2. Ya, ini pada umumnya bilangan oksidasi O dalam senyawa itu adalah -2 ya. Jadi tadi yang udah diketahui ya, berarti hidrogen plus 1, oksigen itu -2. Itu harap diingat ya, ini aturannya ya. Dan pengecualiannya itu apabila oksigen berada dalam senyawa peroksida. Ya, peroksida itu ada H2O2, Na2O2 dan BaO2, maka bilox oksigen itu berubah menjadi -1. Ya. Pengecualian yang selanjutnya, bilangan oksidasi O dalam senyawa superoksida seperti KO2 atau RbO2 itu biloxnya menjadi -0,5 ya. Dan bilox oksigen dalam OF2 ini biloxnya +2 ya. Tapi pada umumnya bilox O itu adalah -2. Kecuali kalian ketemu senyawa-senyawa ini ya, H2O2, Na2O2 dan BaO2 itu -1, sedangkan KO2, RbO2 itu -0,5, OF2 itu bilox O-nya adalah +2 ya. Sedangkan selain itu bilox O itu adalah -2 ya. Jadi pada umumnya itu bilox O adalah -2. Yang keenam, jumlah total bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa itu sama dengan 0 ya. Maksudnya apa? Misalnya ini bilangan oksidasi CaO. Totalnya bilangan oksidasi Ca ditambah dengan bilangan oksidasi O itu harus sama dengan 0 ya. Karena dia atom netral ya. Jadi atom netral itu bilangan oksidasinya harus sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasinya berarti 1 kali bilangan oksidasi Ca ditambah 1 kali bilangan oksidasi O. Ca tadi kan termasuk ke dalam
golongan 2A ya. Beli mangga campur sirsak CA, campur ya. Nah, berarti karena dia golongan 2A berarti biloxnya plus 2 ya. Sedangkan O kan min 2 ya. Jadi plus 2 ditambah min 2 maka sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 berarti benar ya. Jadi total semuanya itu harus sama dengan 0. Misalnya lagi H2O. Nah, ini kan berarti bilox 2 karena ada 2 di sini ya. Berarti 2 dikali bilox H ditambah bilox O ini harus sama dengan 0 ya. Tadi kan kita ketahui di sebelah bilang aturannya hidrogen itu biloxnya adalah min plus 1 ya. Sedangkan O itu adalah min 2. Nah, ini kalau dijumlahkan apakah sama dengan 0? 2 kali 1, 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 berarti benar ya. Jadi total semua bilox dari suatu senyawa itu adalah sama dengan 0 untuk senyawa netral ya. Yang ketujuh, jumlah total bilangan oksidasi atom-atom dalam ion poliatom. Nah, ion, di sini ada kata-kata ion ya, berarti dia tidak netral ya. Berarti dia mempunyai muatan ya. Jadi senyawanya mempunyai muatan, maka disebut ion poliatom. Itu sama dengan muatan ion tersebut. Misalnya di sini NH4+. Nah, NH4+ ini ada plusnya nih. Berarti total dari bilox bilox N ditambah dengan 4 kali bilox H itu pasti sama dengannya harus plus 1 ya, karena ada plusnya ya. Maka nanti kita bisa tentukan misalnya N-nya tidak diketahui, bisa kita tentukan karena sama dengannya sudah kita ketahui yaitu plus 1 ya, karena ada plusnya di atas. Seperti yang ini ya, 1 kali bilox N 1 kali min 3 ditambah 4 kali bilox H 4 kali 1 ya, min 3 tambah 4 sama dengan plus 1. Misalnya ada ion poliatom yaitu SO4 2- ya. Nah, ini gimana? Misalnya yang diketahui kan cuma O ya, sedangkan S kan tidak diketahui. Bagaimana caranya? Berarti ini kan kita bisa tentukan bilangan oksidasi S, karena S-nya cuma 1 jadi 1 aja, ditambah O-nya ada 4, berarti 4 dikali bilangan oksidasi O ini harus sama dengan, karena ada muatan min 2, harus sama dengan min 2 ya. Sedangkan bilangan oksidasi S-nya kita tidak ketahui, maka kita bisa cari ya, karena sama dengannya sudah kita ketahui. Berarti anggap aja ini X ya, karena kita belum tahu, ditambah 4 dikali bilangan oksidasi O berapa? Di aturan yang pada umumnya minus 2 ya, sama dengan minus 2. X tambah 4 kali minus 2 minus 8 sama dengan minus 2. X sama dengan minus 2 ditambah 8 sama dengan 6 ya. Jadi kita ketahui bilox dari S itu adalah plus 6. Sudah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa tentukan bilox dari suatu unsur yang belum kita ketahui biloxnya dengan memanfaatkan ini ya, memanfaatkan total dari bilox suatu senyawa atau total dari bilox ion poliatom itu. Oke, lanjut ya. Nanti kita contoh secara menyeluruhnya di belakang. Yang kedelapan, bilangan oksidasi fluor dalam semua senyawa itu minus 1 karena fluor merupakan unsur yang sangat elektronegatif ya. Jadi fluor atau F ya, ini biloxnya selalu minus 1 ya. Seperti di sini F2O ya, dimana O-nya plus 2 sedangkan F-nya minus 1. Minus 1 kali 2 minus 2, minus 2 tambah 2 sama dengan 0 ya, karena dia dalam bentuk senyawa netral ya, jadi sama dengannya 0. Kayak gini, BrF3, F-nya pasti min 1 ya. 3 kali min 1 tambah BR-nya berarti plus 3. Plus 3
dikurang 3 sama dengan 0 ya. Jadi kalau fluor itu dalam senyawa selalu -1 ya. Fluor itu siapa? F ya, lambangnya itu F. Jadi kalau kalian ketemu senyawa yang ada F-nya, berarti F-nya pasti -1 ya. Yang ke-9, bilangan oksidasi klor atau Cl, ya ini klor ini Cl, brom atau Br, dan iod atau I itu sama dengan -1. Kecuali jika bergabung dengan unsur yang lebih elektronegatif ya. Biasanya klor, brom, dan ion ini biloxnya -1 apabila dia dalam senyawa biner ya. Senyawa biner atau senyawa yang hanya terdiri dari 2 unsur. Senyawa biner itu ada senyawa yang terdiri dari 2 unsur ya. Kalau udah lebih dari 2 unsur, bisa saja itu klor, brom, dan iod itu tidak mempunyai bilox sama dengan -1. Jadi biloxnya bisa ditentukan dengan menentukan bilox-bilox yang lain terlebih dahulu ya. Kalau dia dalam senyawa biner, kita bisa tentukan klor, brom, dan iod ini termasuk dengan bilox -1 ya. Di sini ada misalnya Ki ya. K-nya +1, I-nya -1 ya. Jadi karena dia biner, cuma ada unsur K dan I, maka I-nya -1 ya. Bisa ditentukan I-nya -1. Sedangkan di sini KiO3, ini kan lebih dari 2 unsur ya, ada 3 unsur, ada unsur K, I, dan O. Maka di sini I-nya tidak bisa kita tentukan dengan bilox -1 ya. Jadi I-nya harus kita tentukan dengan menentukan bilox-bilox yang lain terlebih dahulu ya. Dimana O kita tahu -2, sedangkan K itu golongan 1A kita tahu +1 ya, jadi +1, sedangkan O-nya 3 kali -2 ya, jadi -6 gitu kan. -6 ditambah 1 jadinya -5, berarti biar netral I-nya harus +5 ya. Jadi bilangan oksidasi I-nya jadi +5 bukan -1 ya. Karena di sini bukan senyawa biner ya. Yang ke-10, beberapa unsur logam dalam senyawa mempunyai beberapa bilangan oksidasi ya. Nah, misalnya kayak Mn atau mangan itu bisa +2, +4, +6, +7. Nah, karena tidak bisa ditentukan secara pasti, maka biasanya mereka yang akan dicari ya dengan memanfaatkan bilox total tadi ya. Jadi mereka yang akan dicari. Oke, lanjut. Yang ke-11, bilangan oksidasi beberapa unsur non-logam seperti klor dan nitrogen dapat berharga negatif atau positif tergantung unsur-unsur yang terikat di dalamnya. Klora tadi yang Cl ya. Cl itu bisa biloxnya bisa -1, +1, +3, +4, +5, dan +7. Sedangkan nitrogen itu bisa -3, +1, +2, +3, +4, dan +5. Makanya untuk menghindari ketidakpastian ini, makanya mereka yang akan dicari nanti. Kalau di dalam penerapannya di dalam senyawa ya. Oke, lanjut. Misalnya ada contoh nih. Tentukan bilangan oksidasi dari unsur-unsur yang dicetak miring dan tebal ya. Misalnya di sini ada H2SO4 yang A. Yang tebalnya adalah S. Berarti yang akan kita tentukan adalah bilangan oksidasi dari S-nya ya. Karena ini termasuk senyawa netral, berarti pasti sama dengan totalnya adalah 0 ya. Misalnya berarti H2SO4 di mana bilangan 2 dikali bilangan oksidasi H ya, karena ada 2-nya, H-nya jumlahnya ada 2 ya. Jadi sebelum kita menentukan bilangan oksidasi kita harus tentukan dulu ya. Sini H-nya berapa? Ada 2 ya. S-nya ada berapa? Ada 1 kan, ada indeksnya ya. Sedangkan O-nya ada berapa? Ada 4. Nah, baru kita tentukan biloxnya.
2 kali bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi S ditambah O-nya ada berapa? Ada 4 ya. Berarti 4 dikali bilangan oksidasi O ya. Itu sama dengan 0. Totalnya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia termasuk atom netral ya. Yang kita ketahui siapa? Yang ada di aturan siapa tadi? Ada H dan O ya. Dimana H tadi umumnya adalah plus 1 ya. Plus 1 ditambah S-nya kan dicari bilangan oksidasi S. O-nya berapa tadi di aturan? 4 dikali minus 2 ya. Sama dengan 0. Berapa nih? 2 kali plus 1 berarti 2 ya. Ditambah bilangan oksidasi S. Tambah 4 kali min 2 minus 8. Sama dengan 0. Berarti berapa? 2 dikurang 8 minus 6 ya. Bilangan oksidasi S ditambah minus 6 sama dengan 0. Berarti bilangan oksidasi S itu sama dengan berapa? Dipindah ruas plus 6 ya. Jadi didapatkan bilangan oksidasi S itu sama dengan plus 6 ya. Jadi seperti itu. Misal lagi contoh yang selanjutnya. N-nya berapa? 1. H-nya berapa? 4 ya. Dan di sini ada plus. Harus ini ionnya ya. NH4+. Berarti gimana caranya? Berarti kita cari aja. Bilangan oksidasi N karena N-nya cuma 1 ya. Ditambah H-nya ada 4, berarti 4 dikali bilangan oksidasi H sama dengan karena ada plusnya berarti plus 1 ya. Sama dengannya plus 1. Yang dicari siapa? Bilangan oksidasi N. Yang diketahui bilangan oksidasi H ya. Berapa? Plus 1 ya. Jadi bilangan oksidasi N ditambah 4 dikali plus 1 sama dengan plus 1. Jadi bilangan oksidasi N sama dengan 4 kali plus 1, 4 ya. Tambah plus 1 berarti bilangan oksidasi N sama dengan pindah ruas ya. 1 kurang 4. Jadinya berapa bilangan oksidasi N? Minus 3. Ya. Minus 3. Jadi bilangan oksidasi N-nya adalah minus 3 ya. Nah, misal lagi contoh nih yang C. Ini bisa kita tahu Mg-nya berarti ada berapa? Mg-nya 3. P-nya berapa? Karena ini dalam kurung, maka kita harus kalikan dengan yang ada di luar kurung ya. 1 di dalam kali dengan 2. Berarti P-nya ada 2. O-nya ada berapa? 4 di dalam kali dengan 2. Berarti 8 ya. Berarti kalau kita mau nyari bilangan oksidasinya gimana? 3 dikali bilangan oksidasi Mg ditambah 2 dikali bilangan oksidasi P ditambah 8 dikali bilangan oksidasi O sama dengan, karena dia netral berarti sama dengannya pasti 0 ya. Nggak dimasukin. Siapa yang kita ketahui? Karena di sini yang ditanya P berarti otomatis P tidak diketahui ya. Mg apakah kita ketahui? Apakah ada di aturan? Ada ya. Dimana Mg itu termasuk ke dalam golongan 2A ya. Golongan 2A tadi kan sudah bisa dilihat lagi nanti videonya. Golongan 2A itu berapa biloxnya? Plus 2. Berarti 3 dikali plus 2 ditambah 2 dikali bilox P ditambah 8 dikali berapa bilox O? Pada umumnya minus 2 ya. Minus 2 sama dengan 0. 3 dikali 2 6 ditambah 2 dikali bilox P ditambah 8 kali min 2 min 16 ya, sama dengan 0. Berarti
6 ditambah 2 kali bilox P dikurang 16 sama dengan 0 ya. Berarti 2 dikali bilox P dikurang 6 dikurang 16 itu adalah minus 10 ya. Minus 10 sama dengan 0 ya kan. Berarti 2 kali bilox P pindah ruas berarti 10 ya. Berarti bilox P sama dengan 10 per 2. 10 per 2 sama dengan 5 ya. Jadi bilox P kita dapatkan adalah sama dengan 5. Oke, jadi seperti itu untuk menentukan bilox dari suatu unsur di dalam senyawa ya. Saya harap bisa dipahami. Dan yang D ini silahkan kalian coba sendiri, berapa bilox dari S dalam S2O7 2- ya. Tadi caranya sudah diberitahu. Oke, saya harap bisa dimengerti ya. Kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya, dimana tentang bilangan oksidasi minimum dan maksimum ya. Setiap unsur itu memiliki bilangan oksidasi minimum dan maksimum. Dimana unsur logam itu bilangan oksidasi minimumnya adalah 0, bilangan oksidasi maksimumnya adalah nomor golongannya. Misalnya, unsur Na itu golongan 1A, minimumnya 0, maksimumnya adalah plus 1. Ya, begitu juga dengan golongan 2A. Golongan 2A ya. Ini minimumnya pasti 0 ya. Minimumnya itu bilangan oksidasinya 0, maksimumnya itu pasti adalah plus 2 ya, kan dia golongan 2A. Itu untuk unsur logam ya. Sedangkan golongan 3A ya sama ya. Minimumnya pasti 0, maksimumnya itu adalah plus 3 ya. Kalau sudah golongan 4A, 5A itu kan sudah termasuk ke dalam non logam nanti ya. Golongan B juga begitu ya. Jadi minimumnya 0, maksimumnya sesuai dengan nomor golongannya. Unsur-unsur yang kedua itu adalah unsur-unsur non-logam. Bilangan oksidasi minimumnya unsur non-logam itu adalah nomor golongan dikurang 8, itu minimumnya. Sedangkan maksimumnya sesuai dengan nomor golongannya. Misalnya di sini ada unsur Cl golongan 7A. Berarti oksidasi minimumnya adalah 7 dikurang 8 minus 1 ya. Maksimumnya adalah plus 7 sesuai dengan golongannya, golongan 7A. Ya, misal lagi ada golongan 6A. Ya. Minimumnya berarti berapa? 6 dikurang 8 sama dengan minus 2. Maksimumnya berarti berapa? Plus 6. Karena dia golongan 6A. Maksudnya apa? Berarti kemungkinan bisa saja golongan 6A itu bisa memiliki bilangan oksidasi dari minus 2 sampai plus 6. Ya. Bisa minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, sampai plus 6. Ya. Jadi ada banyak pilihan bilangan oksidasinya. Ya. Kecuali kalau dia sudah masuk ke dalam aturan yang tadi. Kalau dia sudah masuk dalam aturan yang tadi seperti oksigen, gitu kan? Itu kan sudah masuk dalam aturan ya. Berarti dia tetap pada aturannya. Bilangan oksidasinya minus 2 ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk bilangan oksidasi minimum dan maksimum. Nah, sekarang konsep redoks serta oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks ya. Di mana redoks itu merupakan reaksi yang berlangsung secara bersamaan antara reduksi dan oksidasi ya. Nah, seperti pada contoh itu ada CuO ditambah H2 menghasilkan Cu ditambah H2O ya. Dimana CuO ini kan biloxnya bisa ditentukan O ini min 2, Cu-nya udah pasti plus 2. Kenapa? Karena plus 2 dikurang min 2 sama dengan 0 ya. Hanya karena dia termasuk ke dalam unsur bebas sendirian, tidak berkaitan dengan unsur yang lain, maka biloxnya 0. Sedangkan Cu ini karena dia unsur bebas juga, maka biloxnya juga 0.
Dan H2O ini O-nya minus 2, H-nya plus 1. Yang mengalami perubahan Bilox siapa? Yang mengalami perubahan Bilox adalah Cu dari plus 2 ke 0. Sedang H dari 0 ke plus 1. Ya. Jadi yang di highlight itu cuma yang mengalami perubahan Bilox ya. Yang tidak mengalami perubahan Bilox nggak usah dihiraukan. Oke, sini plus 2 ke 0. Turun ya, mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kalau dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka dia termasuk reaksi reduksi. Sedangkan H dari 0 ke plus 1 ini Biloxnya naik. Karena dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maka dia termasuk reaksi oksidasi. Jadi, kalau dia mengalami reaksi reduksi, maka dia bisa dinamakan sebagai oksidator. Ya, jangan sampai terbalik ya. Jadi kalau dia mengalami reduksi, dia sebagai oksidator, dan dia apabila dia mengalami oksidasi, dia sebagai reduktor ya. Siapa yang reduktor dan oksidator? Yang di sini, yang di sebelah kiri reaksi ya. Oksidator itu CuO, reduktor itu H2. Dan di sebelah kanan siapa? Yang di sebelah kanan ini disebutnya adalah, kalau Cu ini adalah hasil reduksi, sedangkan H2O ini adalah hasil oksidasi. Ya. Jadi seperti itu ya, kalau dia di dalam reaksi. Oke, misalnya ada contoh lagi nih. MnO2 ditambah 4HCl menjadi MnCl2 ditambah Cl2 tambah 2H2O. Kita tentukan dulu Biloxnya masing-masing. Ya. Kalau tadi kan pakai cara panjang ya, pakai BO gitu kan cara panjang. Kalau cara pendeknya tinggal kalian tulis aja di bawahnya. O tadi berapa? Minus 2. Karena ada O-nya ada 2, berarti minus 2 kali 2 minus 4. Biar 0 maka Mn harus plus 4, ya kan? Plus 4 ditambah minus 4 sama dengan 0, ya kan? Nah, HCl. H tadi plus 1. Cl berarti biar 0 minus 1. Plus 1 ditambah minus 1 ini sama dengan 0. Ini angka koefisien, angka di depan ini tidak usah dihiraukan ya. Karena itu tidak mempengaruhi untuk sementara. Sedangkan MnCl2. Tadi kita ketahui Cl apabila di dalam senyawa biner yang hanya terdiri dari 2 atom, itu Biloxnya adalah minus 1 ya. Karena ini cuma 2 atom, Mn dan Cl. Ya. Jadi Cl-nya minus 1 kali 2, minus 2. Berarti Mn-nya biar setara jadi 0, berarti harus plus 2. Plus 2 dikurang minus 2 sama dengan 0. Cl-nya, ini kan sendirian nih. Tidak berikatan dengan unsur lain. Dia hanya berikatan dengan diri sendiri, berarti Biloxnya adalah 0. H2O. O-nya minus 2, H-nya plus 1. Plus 1 kali 2, plus 2 dikurang minus 2 sama dengan 0. Nah, sudah ya. Biloxnya sudah ada semua. Sekarang kita cari yang mengalami perubahan Bilox dari sebelum tanda panah dan sesudah tanda panah. Siapa? Di sini kita bisa lihat ya, ada Mn dari plus 4 ke plus 2. Nah, ini berarti kita garisin. Yang mana lagi? O-nya tetap, H-nya juga tetap, berarti Cl ya. Nih, dari minus 1 ke 0. Oke. Nah, sudah ya. Sekarang kita tentukan 4 ke 2, turun atau naik? Turun ya. Kalau turun mengalami penurunan Bilox itu apa? Reduksi. Ya, jadi dia termasuk dalam reaksi reduksi. Sedangkan Cl minus 1 ke 0. Naik ya. Kalau dia mengalami kenaikan Bilox berarti dia termasuk oksidasi ya. Oksidasi. Sudah? Nah, berarti reduktornya siapa? Reduktornya berarti siapa? Berarti yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? H
HCl. Berarti reduktornya adalah HCl. Oksidatornya siapa? Yang mengalami reduksi. Berarti MnO2 ya. Sedangkan MnCl2 sebagai hasil reduksi dan Cl2 sebagai hasil oksidasi. Jadi seperti itu, sangat mudah sekali ya. Kalau kalian sudah hafal aturannya mudah ya. Jadi bisa dari sekarang sudah bisa diingat-ingat aturannya. Insya Allah kalau sudah terbiasa akan lebih mudah ya. Sering-sering aja latihan soal. Nanti habis ini saya akan kasih latihan soal. Oke, lanjut. Nah, di dalam redox itu ada juga yang namanya reaksi autoredox ya. Autoredox itu dimana redoxnya berada pada satu atom ya. Merupakan reaksi redox dengan reduktor dan oksidator berupa unsur yang sama ya. Dan redox itu ada dua ya. Ada reaksi disproporsionasi dan ada reaksi konproporsionasi. Kalau reaksi disproporsionasi itu adalah reduktor dan oksidatornya unsurnya sama ya. Sedangkan konproporsionasi itu adalah hasil oksidasi dan hasil reduksinya itu adalah unsur yang sama. Ini kebalikannya ya. Kalau disproporsionasi itu unsur yang samanya berada di sebelah kiri tanda panah ya. Sedangkan konproporsionasi itu unsur yang samanya berada di sebelah kanan tanda panah ya. Coba lihat panahnya di sini kan. Di sini berasal dari satu unsur, sedangkan ini menuju ke satu unsur. Jadi itu bedanya ya. Jadi yang pasti harus ditentukan dulu biloxnya, baru ditentukan reduksi dan oksidasinya. Oke. Ada lagi contoh soal. Reaksi termit menghasilkan besi cair yang sering digunakan untuk mengelas benda-benda dari besi sebagai berikut. 2Al tambah Fe2O3 menjadi 2Fe ditambah Al2O3. Bilangan oksidasi dari zat oksidator dan hasil reduksinya berturut-turut adalah. Demikian tadi materi terkait bilangan oksidasi, reduksi, dan oksidasi ya. Bilangan oksidasi dari reduksi dan oksidasi beserta reaksi autoredox ya. Semoga dapat dipahami. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.